Budik damber adalah singkatan dari budidaya ikan di dalam ember. Teknik ini merupakan pengembangan dari aquaponik, yang mana ikan dan tanaman dapat tumbuh dalam satu wadah. Karena dapat menumbuhkan tanaman dan ikan dalam satu wadah, budik damber disebut sebagai solusi untuk masalah lahan dalam budidaya tanaman dan ikan. Budidaya ikan dalam ember berpeluang meningkatkan kebutuhan akan protein hewani serta memudahkan masyarakat mendapatkan ikan di lingkungan tempat tinggal. Cara ini sangat baik dikembangkan di daerah perumahan, perkotaan, dan tempat-tempat pengungsian atau daerah perkotaan yang sempit. Selain mudah dilakukan, budik damber menggunakan media yang kecil, hemat udara, dan tidak membutuhkan listrik. Berikut adalah alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan budidaya ikan di dalam ember, antara lain air, ember, benih ikan ukuran 5 cm dengan jumlah 10 ekor, tanaman air berupa eceng gondok, pakan buatan untuk ukuran benih, seser, jam, sendok untuk menghitung kebutuhan pakan ikan, dan selang untuk melakukan pergantian air. Langkah-langkah untuk budidaya ikan dalam ember antara lain yang pertama, yaitu mengisikan air ke dalam ember berlangsung selama 1 kali 24 jam atau selama 2 hari. Namun sebelumnya, ikan yang digunakan adalah ikan hasil packingan dari jarak yang lumayan jauh, sehingga perlu dilakukan aklimatisasi benih ikan selama kurang lebih 15 menit untuk ikan yang baru datang. Hal ini berguna untuk penyesuaian suhu agar ikan tidak stres dan kaget dengan air yang baru. Setelah 15 menit, plastik kemudian dibuka secara perlahan dan ikan dibiarkan berenang secara perlahan di dalam ember. Setelah ikan dimasukkan di dalam ember, ikan kemudian dipuasakan selama 24 jam. Selama waktu tersebut, ikan tidak dikasih makan. Setelah selesai dipuasakan, ikan baru bisa dikasih pakan buatan berupa pelet dengan takaran menyesuaikan respon dari benih. Pemberian pakan dilakukan pada waktu-waktu tertentu, idealnya dilakukan pada pagi hari sekitar jam 9, sore sekitar jam 3, dan malam sekitar jam 9, dengan menggunakan pakan ukuran benih. Pada pemberian pakan, ikan lele diberikan sesuai dengan responnya. Ketika lele respon dengan cepat, maka bisa terus diberikan sampai ikan tidak meresponnya lagi, baru pemberian pakan diberhentikan. Pemberian pakan ikan lele harus benar-benar diperhatikan. Pemberian pakan ikan berlebih dapat menyebabkan usus ikan pecah dan mati. Selain itu, dapat menurunkan kualitas air dengan menimbulkan toksik atau racun bagi ikan melalui amonia. Namun, terkadang ikan tidak merespon pakan yang diberikan, padahal takaran pemberian pakannya sama dengan yang sebelumnya. Itu pertanda bahwa ikan kekurangan oksigen dan perlu dilakukan pergantian air. Pergantian air dilakukan pada pagi hari atau sore hari. Ini bertujuan agar ikan tidak stres jika dilakukan pada siang hari, dengan melakukan pengurasan air setengah dari air yang ada di dalam ember. Pergantian air juga perlu dilakukan dengan memperhatikan warna air, kekeruhan, bau air, dan ikan kurang nafsu makan. Tanaman air juga sangat penting untuk diberikan pada budik damber karena dapat menyerap racun pada air.
Selain itu, tanaman air dapat meningkatkan kandungan oksigen terlarut dalam air. Selain pergantian air, sortir ikan juga perlu dilakukan. Ini dikarenakan lele memiliki sifat kanibalisme, sehingga perlu memisahkan ikan dengan ukuran-ukuran tertentu, baik itu ukuran besar maupun ukuran kecil. Ikan sering terserang penyakit, biasanya terjadi karena kualitas air yang buruk. Untuk itu perlu dilakukan pengobatan penyakit ikan lele dengan pemberian antibiotik berupa OTC. Cara lain yaitu dengan merendam ikan dalam larutan OTC atau dengan menggunakan larutan garam. Penyeleksian bagi ikan lele yang terserang penyakit juga perlu dilakukan, mulai dari bagian kepala sampai ekor ikan. Pemanenan bisa dilakukan setelah 2 bulan masa pemberdayaan ikan. Setelah dilakukan budidaya ikan di dalam ember selama 2 bulan, maka perlu dilakukan pengukuran ikan untuk mengetahui panjang, lebar, dan berat ikan hasil budidaya. Untuk ikannya sendiri, ikan yang masih bertahan sampai sekarang yaitu 10 ekor dengan ukuran yang berbeda-beda. Sebelum dilakukan pengukuran, terlebih dahulu disiapkan peralatan yang diperlukan. Yang pertama, ikan sampel sebanyak 5 ekor, ember sebagai wadah ikan, talenan, penggaris untuk mengukur panjang dan lebar ikan. Untuk kegiatan pengukurannya yaitu yang pertama, ikan diambil di dalam wadah atau ember yang dikasih di atas talenan dengan posisi yang baik. Setelah itu, ambil penggaris dan ukur panjang dan lebar ikan. Dari hasil pengukuran tersebut maka dihasilkan ikan berukuran 18-20 cm dengan lebar 4 cm. Hasil budidaya ikan di dalam ember selama 2 bulan masa pemberdayaan, ukurannya bisa dikategorikan sebagai ukuran konsumsi, dan kegiatan budidaya ini bisa dibilang berhasil. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menghindari kemungkinan kegagalan budidaya ikan lele yaitu persiapan wadah, pemberian pakan, pencegahan hama dan penyakit, pengelolaan kualitas air.